Terima kasih telah bergabung bersama saya, Lilian Ing. Kali ini saya mencoba menjawab pertanyaan. Ibu terkenal sebagai ekonom yang berdasarkan data dan fakta. Apakah Ibu bisa merangkum peran Iran dalam data? Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat berbobot. Saya mencoba merangkum lebih tepatnya agresi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Kalau kita lihat sejak 28 Februari 2026 ada 3,2 juta masyarakat Iran yang kehilangan rumah, 2 juta masyarakat Palestina yang kehilangan rumah, 800.000 warga Lebanon yang kehilangan rumah, paling tidak sedikitnya ada 10.000 tentara Iran yang tewas, 16 tentara Amerika yang tewas, serta kalau kita lihat dari kerusakan secara ekonomi, paling tidak ada 3 kilang minyak besar di Timur Tengah yang hancur. Sampai saat ini Amerika Serikat sudah mengeluarkan 16,5 billion US dollar atas perang Iran, dan ini baru hanya berlangsung kurang dari 2 minggu. Paling tidak sedikitnya Amerika Serikat mengeluarkan 1 billion US dollar setiap harinya, dan itu bisa untuk mencukupi dari hampir 1 semester dari pengeluaran Amerika Serikat dalam healthcare, dan bisa mencukupi pengeluaran Amerika Serikat untuk juga membantu penyediaan benefits untuk unemployment di Amerika Serikat. Sekarang pertanyaannya, apakah agresi Amerika Serikat dan Iran mampu mencapai hasilnya? Yang ada adalah penurunan perekonomian global. Bagaimana peran Indonesia? Indonesia adalah sebagai negara non-blok. Non-blok bukan berarti diam. Non-blok berarti kita harus aktif sebagai promotor perdamaian. Non-blok berarti kita harus berani menyuarakan kebenaran dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Non-blok berarti kita harus berani memilih berada pada sisi yang benar dalam sejarah. Terima kasih telah bergabung bersama saya, Lilian Ing. Kali ini kita mencoba menjawab, banyak sekali saya mendapatkan pertanyaan mengenai Ibu, apa alasan Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran? Terima kasih atas pertanyaan yang sangat berbobot. Alasan utama yang disebarkan atau didengungkan oleh Amerika Serikat dan Israel adalah bahwa mereka ingin mencegah terjadinya pembentukan senjata nuklir oleh Iran. Namun perlu kita catat bersama bahwa Iran selama ini sudah melakukan negosiasi dengan pihak-pihak terkait tergabung dalam Badan Nuklir Dunia. Dan pada tahun 2018, bulan Mei tanggal 8, Presiden Amerika Serikat, Presiden Donald Trump lah yang mengundurkan diri dari perjanjian tersebut. Jadi bukan Iran tidak mau mengikuti prasyarat-prasyarat yang ditentukan oleh lembaga internasional nuklir, namun Amerika Serikat yang mengundurkan diri dari perjanjian tersebut. Namun bila kita lihat di sisi lain, ini saya coba rangkum masalah data-data reservasi minyak dunia. Yang pertama, negara yang paling banyak mempunyai reservasi minyak adalah Venezuela sebesar 303 billion barrel. Kemudian negara kedua Saudi Arabia, negara ketiga adalah Iran dengan cadangan sebesar 209 billion barrel. Kemudian negara keempat adalah Kanada, Irak, United Emirates Arab, 7 Kuwait, 8 Rusia, dan ke-9 adalah Libya dengan 48 billion barrels, dan negara 10 adalah Amerika Serikat dengan 45 billion barrels. Kalau kita lihat dari urutan 10 negara terbesar yang mempunyai cadangan minyak terbanyak, saat ini Venezuela, Presiden Venezuela Maduro sudah ditangkap oleh Amerika Serikat tanpa alasan yang jelas, tanpa ada prosedur penangkapan yang jelas. Kemudian Iran yang mempunyai cadangan minyak terbesar ketiga sekarang sedang diserang. Irak sudah pernah diserang. Kemudian juga Libya juga sudah pernah dijatuhkan.
Artinya bahwa di antara 10 negara yang mempunyai cadangan minyak terbesar di dunia, selain negara-negara yang merupakan negara sekutu Amerika Serikat seperti Saudi Arabia, Kuwait, negara-negara lain itu either negaranya diserang atau para pemimpinnya dijatuhkan. Sekali lagi ini tentu saja menjadi pertanyaan seluruh masyarakat dunia. Apakah ini suatu coincidence belaka? Ataukah memang ada agenda politik ingin menguasai reserve minyak dunia? Jawabannya tentu Anda akan lebih tahu. Dan saya ingin menegaskan kembali mengajak pada seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali menegaskan posisi Indonesia. Yang pertama adalah agresi Amerika Serikat dengan Israel kepada Iran adalah tidak mendasar. Dan sudah seharusnya Indonesia sebagai negara berdaulat menentang kesemena-menaan ini. Kemudian alasan yang kedua adalah bahwa perlu kita catat bersama dan perlu kita ingat bersama, ini adalah bukan masalah Christianity melawan Islam, bukan Kristen melawan Katolik, bukan Sunni melawan Syiah, bukan masalah agama ataupun juga politik. Ini adalah murni karena keserakahan sekelompok bilioner Amerika Serikat dan Israel yang ingin menguasai kekayaan baik itu minyak maupun sumber-sumber daya alam lainnya, bukan hanya di Middle East tapi juga di negara-negara bagian lain. Dan Indonesia, apa yang Indonesia harus lakukan? Yang pertama adalah Indonesia keluar dari Board of Peace. Bila Indonesia ingin menolong Palestina, Indonesia harusnya memberikan bantuan melalui lembaga-lembaga resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, Indonesia bergabung dalam International Criminal Court atau ICC. Jadi bila ada orang atau lembaga yang melakukan kejahatan atau criminal wars, Indonesia bisa menangkap orang tersebut bila mereka berkunjung di Indonesia. Saat ini, kembali saya ingatkan bahwa Prime Minister Israel, Benjamin Netanyahu, dengan former Minister of Defense, Yoav Gallant, telah dinyatakan sebagai war criminals dan sudah dikeluarkan warrant arrest kepada mereka. Dua menteri lainnya, Ben-Gvir dan Smotrich, juga telah dinyatakan sebagai criminal wars. Jadi Indonesia sebaiknya dan harus bergabung dalam International Criminal Court sehingga Indonesia punya posisi yang lebih kuat atas mereka yang telah melakukan kejahatan perang. Dan yang ketiga yang perlu kita ingatkan bersama sebagai negara berdaulat adalah Indonesia harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tidak mudah dipecah belah untuk isu-isu agama dan isu-isu sara, dan adalah kewajiban kita sebagai bangsa berdaulat untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih telah bergabung bersama saya Lilian Ing. Pada kali ini, saya banyak sekali mendapatkan pertanyaan dari rekan-rekan. Ibu, mengapa Irlandia terkesan sangat membela Palestina? Terima kasih atas pertanyaan yang sangat intriguing. Bila kita lihat sejarahnya, Irlandia dijajah oleh Inggris paling tidak selama 800 tahun. Dan terakhir kali dijajah pada saat itu di bawah kepemimpinan Jenderal Balfour yang pada akhirnya membawa Irlandia ke arah kemerdekaan. Irlandia menyebut jenderal tersebut dengan Bloody Balfour. Adalah jenderal yang sama yang mengeluarkan deklarasi Balfour pada November 1917. Deklarasi Balfour memberikan hak-hak kepada bangsa Yahudi untuk menempati wilayah tanah Palestina dengan mengambil paksa pemukiman serta tanah rakyat Palestina dan memberikannya kepada bangsa Yahudi. Tentu saja pengembalian bangsa Yahudi ke Timur Tengah adalah untuk mempertahankan kolonialisme Inggris di Timur Tengah dan mempertahankan atas Kanal Suez. Kesamaan sejarah, dijajah, diambil paksa tanah dan segala kepemilikannya membuat Irlandia merasa senasib dan sepenanggungan akan apa yang dirasakan oleh bangsa Palestina saat ini. Dan maka dari itu Irlandia bukan hanya mempunyai solidaritas yang tinggi,
tapi Irlandia juga salah satu negara yang sangat mendukung kemerdekaan Palestina. Dan apa yang bisa dan harus Indonesia lakukan? Yang pertama adalah Indonesia keluar dari Board of Peace yang didirikan oleh Presiden Donald Trump. Bila Indonesia ingin membantu, dan seharusnya Indonesia membantu kemerdekaan dan rekonstruksi Palestina, itu harus dan sebaiknya dilakukan melalui lembaga-lembaga di bawah United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal yang kedua yang harus Indonesia lakukan adalah menjadi anggota International Criminal Court atau ICC, di mana Indonesia bisa secara tegas menangkap mereka yang telah melakukan kejahatan perang. Dan yang ketiga adalah Indonesia menandatangani dan meratifikasi Genosida Conventions, yaitu Indonesia dengan secara tegas menantang genosida yang terjadi di seluruh dunia. Dari ketiga hal tersebut, memastikan bahwa Indonesia bukan hanya memerangi genosida, tapi Indonesia akan mengambil tindakan-tindakan tegas atas genosida dan seluruh kejahatan perang yang terjadi. Terima kasih.